bagian tak terlepaskan dari hidup kita, menjadi pribadi yang senantiasa ingin mencontoh, menteladani Rasulullah sebagai sebaik-baik idola bagi kita semua. Terlepas tantangan yang kalian hadapi, ada games online, ada artis-artis yang mungkin sedang ngehit sekarang menjadi idola, tetap jangan sampai itu semua menjadikan kalian melupakan Rasul sebagai sebaik-baik idola. Mungkin itu saja sebagai prolog ya, dan juga arahan dari Pak Iwan. Mudah-mudahan kalian bisa memaksimalkan pertemuan sepekan ini dengan baik. Bagi adik-adik yang kelas 10, saatnya kalian harus membuktikan, membuka diri kalian bukan lagi anak SMP gitu, tapi sudah anak SMA yang harus mandiri, yang harus berani gitu ya, mengungkapkan apapun itu gitu yang menjadi keluh kesah kalian gitu, sehingga kalian bisa jauh lebih baik lagi tentunya. Dengan bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita secara resmi program Quantum program ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu saja dari Pak Iwan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Iwan. Selanjutnya adalah materi yang akan disampaikan oleh Bu Alsri Nur Cahya. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu kedengeran nggak? Kedengar. Kedengar Ibu. Ke slide yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, achievement motivation pagi hari ini dengan tema menjadi pembelajar tangguh dan berbudaya. Oke, sebelum kita mulai ke materi, semuanya harus on cam ya. Buka kameranya semuanya, senyum, tenang, memperhatikan dan mendengarkan, serta memikirkan. Nah, maka teman-teman semua akan merasakan apa yang aku sampaikan. Punten Bapak Ibu, Alsri bakalan panggil siswa-siswi kita sebagai teman-teman biar biar lebih enak aja gitu didengarnya. Oke. Motivation merupakan dorongan dalam individu untuk mencapai keberhasilan, memperoleh keunggulan, dan memperjuangkan kesuksesan, menggunakan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan menetapkan tujuan. Nah, mengenai achievement motivation ini, gimana sih caranya kita memperoleh tujuan kita, kesuksesan kita, mimpi kita, harapan-harapan kita, menggunakan apa? Menggunakan kemampuan kita. Oke, selanjutnya, sebelum Ibu melanjut motivation itu, Ibu mau nanya dulu sama teman-teman semua. If you want you make your dream come true, the first thing to have to do is, nah, jika teman-teman semua mau meraih cita-cita teman-teman semua, mau mencapai tujuan teman-teman semua, hal apa sih yang pertama yang harus teman-teman lakukan atau siapkan? Ibu mau tanya dulu nih. Ayo, ada yang bisa jawab? Sekali lagi ya, sebelum dilanjutkan, Ibu nanya dulu nih sama teman-teman semua. If you want you make your dreams come true, the first thing you have to do is, jika teman-teman semua mau mencapai tujuan teman-teman semua,
cita-cita teman-teman semua, harapan teman-teman semua, hal apa yang pertama kali yang harus dilakukan? Niat, Bu. Niat. Terus apa lagi? Berusaha. Buat planning. Apa lagi? Doa. Apa lagi? Oh iya, Bu. Bingung udah Kerja semua. keras. Membuat Terus planning. buat planning. Harus Apa tahu lagi? dulu apa mimpinya. Tahu dulu apa mimpi dan tujuannya. Apa lagi? Belajar yang benar. Bentar. Ya, 8. Ayo, terusin. Harus bersungguh-sungguh. Tuh. Satu lagi. Biar genap jadi 10. Ayo, jika kita capai mimpi kita, tujuan kita, harapan kita, cita-cita kita, hal pertama yang harus kita lakukan adalah bisa dilanjutkan, Sofi? Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah bangun. Bangun dulu dari tidur. Bangun dulu dari mimpi. Bangun dulu dari hayalan-hayalan yang tidak bisa kita capai. Bangun dulu, buat tujuan, buat planning, buat cita-cita itu menjadi terwujud, buat goal setting, niat, dan bersungguh-sungguh. Nah, yang harus kita lakukan adalah niat. Next, Sophie. Nah, di sini Ibu punya beberapa kalimat untuk kita bisa niat untuk bersungguh-sungguh. Nah, ada beberapa kalimat di bawah ini, yaitu saya akan selalu menjaga pikiran dan perasaan saya karena darinya lah akan lahir perkataan. Kemudian, saya akan menjaga perkataan saya karena darinya lah akan lahir perbuatan. Saya akan menjaga perbuatan saya karena darinya lah akan lahir kebiasaan. Saya akan menjaga kebiasaan saya karena darinya lah akan lahir kesuksesan atau kegagalan. Nah, maksudnya apa, Bu? Niat untuk sungguh-sungguh itu maksudnya gimana, Bu? Oke, Bu bakal jelasin pertama-tama dengan menggunakan contoh yang bisa teman-teman pahami secara mudah. Oke, misalnya Sofi datang ke sekolah, duduk di kelas. Habis itu datang guru ngajar. Nah, kata guru matematika, Sofi ke depan isi soalnya. Wah, deg-degan kan Sofi? Aduh, gimana nih? Susah nggak ya? Aduh, nggak bisa. Gimana ya caranya? Nah, hal yang pertama adalah saya akan selalu menjaga pikiran dan perasaan saya karena darinya lah akan lahir perbuatan. Sofi dari pertama udah mikir, aduh nggak bisa, susah, takut, malu. Maka darinya lah akan lahir perkataan. Lalu Sofi bilang, Bu, nggak bisa. Bu, nggak ngerti. Kemudian dari perkataan lahir perbuatan. Bu, enggak lah Bu, malu, Sofi mau duduk aja. Dari perbuatan akan lahir kebiasaan. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan Sofi yang nggak mau berani, malu, dan nggak mau mencoba, akhirnya menjadi sebuah kebiasaan
gagal. Tapi beda kalau misalkan Sofi dari awal biasaan kalau misalkan tawari untuk mencoba, dia nggak takut untuk gagal dan berani. Dari kebiasaan tersebut, jadilah sebuah yang menyeramkan, gak mau nyoba, gak mau jalan, maka akan lahir sebuah kegagalan. Tapi kalau misalkan kita udah pikir yang baik, memiliki perasaan yang baik, kemudian sebuah perkataan tersebut ada hal-hal yang baik. Nah, ketika perbuatan itu diulang-ulang, perbuatan baik itu diulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan yang baik. Berani mencoba, nggak takut gagal, salah benar dalam belajar itu biasa, yang penting nggak boleh berbohong. Nah, setelah kebiasaan baik itu terus diulang-ulang, maka akan menjadi kesuksesan. Nah, niat sungguh-sungguh itu nggak hanya sekedar niat, Bu, saya niat mau ke sekolah. Bu, saya niat mau belajar daring. Bu, saya niat mau belajar untuk tatap muka dan bisa meraih cita-cita. Tapi niat aja. Tapi nggak mau ngapa-ngapain. Tapi di awal udah mikir yang enggak. Gimana niat itu bisa tercapai. Oke? Sebelum kita melanjutkan ke achievement motivation-nya, di awal ini aku pingin teman-teman semua punya niat yang baik. Oke, memikirkan hal-hal yang baik, memiliki perasaan yang baik, terus berkata yang baik-baik, berbuat hal baik, terus dan jadi kebiasaan yang diulang-ulang. Kemudian insya Allah akan menghasilkan sebuah kesuksesan dari satu buah hal yang kita lakukan, yaitu niat. Bisa ya? Bisa dipahami ya, dan bisa dilakukan ya sebelum apapun itu. Ini apa aja? Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita ulang. Oke, bisa ya? Insya Allah bisa, Bu. Next, Sophie. Nah, selanjutnya, setelah niat, kita balik ke achievement motivation-nya. Nah, ada 5 tahapan dalam membentuk achievement motivation. Yang pertama, personality knowledge. Yang kedua, self-motivation. Yang ketiga, learning style. Yang keempat, ada big vision. Dan yang kelima, ada goal setting. Nah, yang pertama itu personality knowledge. Apa sih personality knowledge itu? Mengenai kepribadian kita. Nah, yang kedua, self-motivation. Itu mengenai motivasi yang ada dalam diri kita. Atau yang ada di sekitar lingkungan kita. Yang ketiga ada learning style atau gaya belajar. Yang keempat ada big vision atau tujuan besar kita, harapan dan cita-cita kita. Dan yang terakhir ada goal setting atau study plan. Lanjut, Sophie. Mengenai personality knowledge, sih caranya kita bisa tahu karakter kita seperti apa, sifat kita seperti apa, apakah kita Mayasa? Mayasa. Suara Ibu kedengeran?
Oke, kita lanjutkan ya. Ketika kita semua ditanya, who am I? Siapa saya? Nah, Mayasa tadi udah ngejawab. Kayaknya sinyalnya hilang. Oke, ketika kita semua ditanya, who am I? Siapa saya? Nah, maka hal apa yang mau teman-teman jawab? Who am I? Siapa saya? Nah, ketika teman-teman semua ditanya seperti itu, mari kita cari tahu di slide berikutnya. Next, Sophie.
Dari video yang tadi udah teman-teman lihat, hal apa yang bisa. Nah, sekarang udah tahu kan, introvert itu apa, extrovert itu apa, dan ambivert itu apa. Nah, ketika tadi udah diperhatikan, dari pilihan-pilihan yang ada di video tersebut, kita bisa menentukan kita siapa. Tapi hal tersebut enggak selalu untuk menentukan bahwa kita seperti itu. Ya, masih bisa kita kembangkan, masih bisa kita ubah, tapi setidaknya kita bisa tahu kemampuan kita di mana, karakter kita seperti apa, dan sebetulnya kita itu siapa. Oke, untuk teman-teman yang ekstrovert, kembangkan itu dan pertahankan. Untuk teman-teman yang introvert, jangan merasa minder, jangan merasa aku mau pendiam, jadi aku mau diam aja. Enggak begitu. Seseorang yang memiliki kepribadian introvert juga, mereka punya kemampuan tersendiri karena mau teman-teman memiliki karakter apapun, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam melakukan hal apapun, terutama dalam belajar. Tentu saja untuk teman-teman semua yang memiliki karakteristik atau sifat ambivert. Oke, itu mengenai personality knowledge. Nah, hal yang pertama yang kita siapkan untuk mencapai achievement motivation adalah mengetahui kita siapa. Kita ini siapa sih? Apa yang mau kita lakukan? Dan kita seperti apa? Nah, karena itu merupakan hal penting. Ketika kita tahu kita siapa, maka kita akan tahu hal apa yang akan kita lakukan. Kita nyamannya di mana, skill kita apa, minat bakat kita apa. Maka untuk melakukan hal selanjutnya, kita akan dimudahkan. Oke. Hal yang selanjutnya adalah self-motivation. Nah, ketika kita sudah mengenal personality kita, hal yang kedua adalah self-motivation. Nah, motivation itu ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Nah, apa sih, Bu? Self-motivation intrinsik dan ekstrinsik itu? Oke, selanjutnya. Nah, untuk self-motivation intrinsik, yang pertama adalah menumbuhkan motivasi dalam dirimu untuk belajar. Maksudnya apa, Bu? Nah, ketika kita mau belajar, tumbuhkan dulu dalam diri kita untuk belajar. Minimal kita mau, karena tergantung ketika orangnya, nanti sama si Opa, sama si yang pintar-pintar deh, baru semangat. Kalau sama yang bego-bego, ini sendiri. itu siapa? Di mute dulu Zoom-nya. Balik lagi. Self-motivasi intrinsik yang pertama adalah menumbuhkan motivasi dalam diri untuk belajar. Nah, maksudnya apa sih, Bu? Tumbuhkan dulu, mau dulu, dan hal apa yang mau kita lakukan. Nah, jangan sesekali kita bilang nanti. Karena terkadang ketika bilang nanti, itu akan tidak akan pernah sama sekali. Terkadang nanti menjadi tidak akan pernah sama sekali. Misalnya, ketika kita mau belajar, tapi kita mau melakukan sesuatu yang lain. Nanti dulu deh belajarnya, nanti dulu deh baca bukunya. Terkadang nanti tidak akan pernah sama sekali. Jadi ketika kita mau belajar dan ingin melakukan sesuatu, hindari kata nanti. Yang penting kita mau dulu nih di dalam diri kita. Tumbuhkan dulu motivasi mau belajarnya. Dan jangan bilang nanti. Itu yang pertama. Karena nanti apa? Tidak akan pernah sama sekali. Oke? Yang kedua, tulis apa yang